Chapter 505. Keesokan paginya, Zuo Fan kembali ke istana Changping bersama Yu Ming dan Zhuge Changfeng. Karena kekalahan kaisar, pemukiman keluarga Luo di ibu kota kekaisaran berhasil diambil kembali. Sepanjang jalan, jalan-jalan dan gang-gang ditutupi dengan sutra putih. Menari-nari tertiup angin, dan beberapa toko juga tutup. Tampaknya kematian kaisar telah menyebar keluar kota kekaisaran, dan seluruh negeri berduka. Setelah mereka bertiga melangkah ke gerbang istana, mereka berteriak dari para penjaga, mengikuti Zuo Fan ke keluarga Luo di ibu kota kekaisaran, dan keluar untuk menyambut mereka. Tetapi ketika mereka melihat kehadiran Perdana Menteri yang bermartabat Zhuge Changfeng, mereka masih tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Terutama Leng Wuchang, kelopak matanya bergetar, dan sedikit kecemasan muncul di hatinya. Aku ingin menjelaskan kepada kamu, Perdana Menteri Zhuge akan menjadi milik kita di masa depan. Dengan senyum tipis di sudut mulut Zuo Fan, dia memandang semua orang yang hadir, dan ini Yu Ming. Mantan penasihat lembah Nether, juga kami adalah orang-orang kita sendiri. Semua orang sedikit terkejut, dan kemudian mereka mengerti. Tampaknya Stuart Zuo merekrut bakat lagi, dan kali ini dia mempekerjakan kepala 4 pilar ini sangat murah hati. Jadi semua orang dengan hormat memeluk mereka berdua. Hanya ada Leng Wuchang. Aku menghela nafas dalam hatiku, dan menggelengkan kepalaku tanpa daya, merasa kesepian di dalam. Awalnya, dia tahu bahwa Zuo Fan akan segera pergi mulai sekarang. Keluarga Luo akan bertanggung jawab atas situasi secara keseluruhan. Tapi dia tidak pernah menyangka bahwa orang tua Zhuge Changfeng akan ditarik oleh Zhuge Changfeng dengan begitu banyak hantu dan pikiran. Ini jelas untuk memeriksa dan menyeimbangkan kekuatannya. Sayangnya, ada lagi perampas pekerjaan, dingin dan tidak kekal. Tampaknya dia bisa melihat pikirannya. Setelah beberapa kata menyapa dengan semua orang, Zuo Fan mendeportasi mereka, tetapi memanggil Leng Wuchang untuk berhenti. Tuan Leng, kamu ikut dengan aku. Seperti yang dia katakan, dia membawa mereka bertiga ke kamarnya, berkumpul di sekitar meja dan duduk, dan setelah melirik semua orang, dia tersenyum dan berkata, ketiganya adalah orang-orang pintar, dan mereka pasti sudah mengenal aku. Aku telah merencanakannya. Itu benar, di keluarga Luo di masa depan, semua orang akan menjadi situasi berkaki tiga. Selamat, hehehe. Zuo Fan tertawa sangat gembira, tetapi Leng Wuchang menghela nafas tanpa daya. Dia melengkungkan bibirnya dan berkata dengan lemah, tampak sedih, Stuart Zuo. Kamu telah mendominasi keluarga Luo selama bertahun-tahun. Melihat bahwa kamu meninggalkan otoritas, lelaki tua itu berpikir bahwa musim semi lelaki tua itu akan segera datang, dan dia bisa menunjukkan tinjunya. Tapi aku tidak pernah menyangka kamu menyiapkan 2 penjepit untukku. Hehehe, cara checks and balances adalah seni kaisar, dan sekarang tuannya lemah dan pelayannya kuat. Sejujurnya, jika bukan karena kehadiran Tuan Zuo, dan menggunakan serangga itu untuk mengendalikan kerumunan. Bagaimana mungkin kedua anak saudara perempuan dan laki-laki Luo dapat membuat begitu banyak orang kuat? Benar-benar masuk akal bagi Tuan Zuo untuk melakukan ini. Zhuge Changfeng tampaknya. Aku berbicara dengan Zuo Fan Bingzuye tadi malam, dan aku sangat pengertian. Yu Ming juga sedikit mengangguk, setuju. Mereka bertiga adalah generasi yang licik. Bahkan orang bijak seperti Zuo Fan, jika mereka tidak menemukan cara untuk menahan mereka, tidak mudah untuk menempatkan mereka. Apalagi menempatkan mereka dalam keduanya. Bagaimana dengan saudara perempuan dan laki-laki yang berpikiran sederhana? Jika kamu ingin mengambil alih kekuasaan dan mengambil alih tuannya, hahaha. Dengan cara mereka bertiga, tidak perlu waktu lama untuk mendapatkannya. Hanya ketika 3 orang saling menahan, keseimbangan kekuatan dapat dicapai. Leng Wuchang juga memahami ini, dan dia memahami upaya keras Zuo Fan. Tetapi kesenjangan antara ideal dan kenyataan terlalu besar, dan dia tidak bisa tidak merasa tersesat. Melihat ketiganya sambil tersenyum, Zuo Fan mengerang sebentar, dan dengan samar berkata, faktanya, kalian semua adalah orang yang cakap dan orang asing. Bahkan jika kalian dibatasi karena alasan keamanan,
kalian pasti tidak akan dikekang. Bakat kamu benar-benar memungkinkan kamu untuk memanfaatkan segalanya dengan sebaik-baiknya dan melakukan yang terbaik. Pada saat itu, aku khawatir bahkan jika kamu ingin intrik, kamu tidak akan memiliki waktu luang itu. Petik 2. Dengan itu, cahaya di tangan Zuo Fan menyala. Mengambil 3 slip giok, dan menyerahkannya kepada 3 orang, ini adalah rencana aku selanjutnya. Dan tanggung jawab kamu juga direncanakan di dalamnya. Tuan Leng tahu sedikit sebelumnya, tapi ini adalah keputusan akhir. Alisnya sedikit berkerut, dan mereka bertiga mengambil slip batu giok dengan ragu, dan kemudian jiwa menembus ke dalamnya. Tetapi segera, mereka membuka mata mereka bersama dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, Luomeng? Iya, itu Luomeng. Aku tersenyum mengangguk. Mata Zuo Fan berkedip, dan dia mengatakan rencananya yang besar, 7 keluarga kekaisaran yang asli sedang dalam intrik, untuk menjadi yang terbaik di dunia. Tetapi bahkan jika mereka memenangkan dunia, mereka hanya terbatas pada langit. Sekarang kita. Karena itu bisa Kaisar Bayangan Tianyu, meskipun ia memiliki kekuatan kaisar, ia tidak dibatasi oleh posisi kaisar. Itu dapat memecahkan hambatan antar negara dan terus menyerap keluarga bergengsi untuk bergabung. Itu akan segera menjadi raksasa luar biasa sekte. Melihat Zuo Fan dalam-dalam, Zhuge Changfeng dan ketiganya benar-benar terpana. Untuk waktu yang lama, Zhuge Changfeng bergumam, Stuart Zuo, ini masalah besar. Hancurkan penghalang kekaisaran, gunakan sumber daya di tangan kamu sebagai basis, dan terus menyerap keluarga besar dari negara lain untuk bergabung. Dan menjadi negara yang tidak dibatasi oleh negara. Pada saat itu, 1 menjadi 2, 2 menjadi 4, dan semakin banyak keluarga bergabung, sumber daya terus meningkat. Kami bahkan mungkin dapat mengambil seluruh Shizu dan menjadi Kaisar Bayangan Shizu. Iya. Dan ini adalah sesuatu yang hanya bisa kita lakukan. Karena kita sudah menjadi kaisar bayangan di sini, kita tidak akan dibatasi oleh kekaisaran. Dan untuk menarik keluarga dari orang lain. Wilayah untuk bergabung, itu godaan, bukan ketidakberdayaan, tidak itu akan menyebabkan serangan balasan, dan kerajaan lain tidak akan segera menyadarinya. Ketika kekuatan kita cukup kuat, aku khawatir tidak ada kerajaan di dunia yang bisa menggerakkan kita. Petik 2. Zuo Fan tersenyum dingin dan melihat mereka bertiga. Pelaku permainan berkata, dengan cara ini, ketiganya bertanggung jawab atas organisasi sebesar itu, apakah mereka masih memikirkan intrik? 3 orang tercengang, dan mereka menatap mata Zuo Fan dengan penuh pujian dan persetujuan. Zhuge Changfeng mengepalkan tinjunya dengan hormat dan menghela nafas. Stuart Zuo benar-benar berbakat dan dia memiliki ambisi besar. Tidak heran kamu memberitahu orang tua itu bahwa ambisi kamu jauh lebih besar daripada orang tua itu. Aku mengerti sekarang, benar-benar begitu. Jika kamu ingin mengembangkan kekuatan sebesar itu, memang pilihan terbaik bagi lelaki tua itu untuk menunjukkan tinjunya. Saat itu, lelaki tua itu mungkin akan menghela nafas seperti itu. Bakatnya tidak cukup, hehehe. Leng Wuchang juga tertawa ringan, puas. Zuo Fan merenung sejenak, dan melanjutkan, sekarang hanya kami yang tahu tentang rencana mendirikan Luomeng. Seperti Hua Yulao dan yang lainnya, mereka masih memikirkan untuk membangun kembali keluarga. Ini tidak baik untuk dominasi kami. Aku lagi-lagi tidak mau mereproduksi kekacauan Yuxiaki Jia. Ketiganya adalah orang bijak teratas di dunia, dapatkah mereka dengan rela melepaskan gagasan membangun kembali Yuxiaki Jia? Dan bergabung dengan kami di Luomeng dan menjadi kelompok pendukung pertama kami terserah kamu. Alisnya sedikit terangkat, dan ketiganya saling memandang, tetapi mereka semua tertawa menghina, dan berkata bersama, ini masalah kecil, tapi tidak mudah untuk menyerang. Hati. Petik 2. Zuo Fan menyeringai di sudut mulutnya dan mengangguk puas. Dengan 3 orang yang sangat licik ini, seharusnya tidak ada masalah dengan perkembangan keluarga Luo di masa depan. Oke, aku punya beberapa hal penting, kamu harus mendiskusikannya pertama. Pembagian kerja. Setelah membahas beberapa langkah spesifik,
Zuo Fan bangkit dan pergi. Pada saat ini, Leng Wuchang memandang Zuo Fan dengan rasa ingin tahu, dan berkata dengan curiga, "Stuart Zuo, kamu benar-benar bijaksana dan tidak dapat diprediksi. Apa pendapat kamu tentang model pengembangan yang aneh? Keluar. Aku telah melihatnya." Sambil menyeringai, Zuo Fan tidak berkomitmen. Mereka bertiga bingung saat mendengarnya. "Pernahkah kamu melihatnya? Apakah ada keluarga di daratan yang menghasilkan banyak uang?" Belum pernah mendengarnya. Tapi bagaimana mereka tahu bahwa di tempat suci yang tinggi itu, keluarga berdiri di posisi tertinggi di dunia, keluarga suci. Setiap keluarga adalah aliansi, dan itu adalah keberadaan besar yang membuat semua sekte besar takut. Di sisi lain, Zuo Fan mengucapkan selamat tinggal kepada mereka bertiga dan berjalan ke ruangan lain. Pintu, ada dua orang yang duduk di dalam. Tetapi mereka adalah dua orang bijak surga dan bumi. Hanya pada saat ini, keduanya telah disegel untuk diperbaiki, dan mereka tidak bisa bergerak, jadi mereka hanya bisa duduk di sana di pembantaian, dengan wajah mati. "Dua orang, sudah lama tidak melihatmu, bagaimana kabarmu hari-hari ini?" "Hehehe." Tanpa sadar terkekeh, dan begitu tangan Zuo Fan dipukul, dua dari mereka dapat segera bergerak. "Aku sibuk baru-baru ini, dan aku belum mengurus keduanya. Maafkan aku." Zuo Fan, kamu tidak perlu berpura-pura berbaik hati. Kamu tidak akan menjadi pemenang. Bagaimana kamu ingin menyiksa kita berdua? Ayo. Tian Seng mengangkat kepalanya tanpa sadar. Dengan ekspresi tegas di wajahnya. Zuo Fan terkekeh tanpa komentar. "Aku khawatir kalian berdua salah paham. Jika kamu ingin menyiksa mereka, bagaimana kamu bisa membiarkan mereka hidup selama 2 bulan dengan mudah? Bahwa ketika kamu pertama kali menangkap kami, bukankah kamu menyiksa kami dengan begitu bahagia? Meskipun baru 3 hari, kami hampir seperti berada di neraka selama 3 tahun." Dia mengertakkan gigi dengan keras dan berkata dengan suara yang jahat. Tanpa sadar menghela nafas, Zuo Fan tanpa daya menjelaskan, "Tolong, aku di sini untuk menyelamatkan kamu. Jika aku tidak menggunakan menyiksa kamu sebagai alasan untuk menyelamatkan hidup kamu, kamu akan mengikat anak-anak kecil. Begitu lama, dia tidak bisa menginjakmu sampai mati. Kemudian, aku mengirimnya pergi dan membebaskanmu dari ulat sutra darah. Aku juga membiarkan orang-orang di bawah makan dan minum dengan nikmat. Kamu tidak akan lupa." Tanpa sadar, keduanya saling memandang, seolah-olah memang begitu. Sejak Gu Santong selesai membantu Zuo Fan dan meninggalkan rumah Luo, mereka tidak pernah disiksa lagi. "Apa yang ingin kamu lakukan?" Katakan dengan senang hati. Mengetahui bahwa Zuo Fan tidak akan penuh perhatian, Tian Seng merenung sejenak dan berteriak. Dengan senyum tipis, Zuo Fan berkata dengan tulus, "Aku harap kalian berdua, bergabunglah dengan kami." "Apa?" Tanpa sadar, keduanya saling memandang, tetapi mereka tertawa bersama. "Tidak mungkin." "Mengapa?" Alisnya terangkat, dan Zuo Fan bertanya dengan bingung. "Sekarang kerajaan keluarga dikalahkan, dan kaisar mati, pria gemuk itu akan segera naik tahta, atau aku membantunya. Dia ditakdirkan untuk menjadi boneka. Masa depan apa yang kamu miliki jika kamu mengikuti mereka? Begitu setia kepada keluarga kerajaan, kan?" Perlahan menggelengkan kepalanya, Tian Seng mencibir, "Kami tidak sendirian dalam memerangi langit dan manusia. Tidak ada begitu banyak kesetiaan untuk dibicarakan, tetapi keluarga kerajaan mendukung kami, dan kami melakukan banyak hal untuknya. Tapi hanya kamu sendiri, keluarga Luo, kami tidak akan pernah bergabung. Karena kamu berada dalam kelompok yang sama dengan monster kecil Gu Santong. Apakah putraku khawatir dan mengeluh denganmu? Kamu sangat membencinya?" Alisnya bergetar, kata Zuo Fan dengan bingung. Dengan senyum dingin, Tanah Suci dengan jelas berkata, itu monster kecil itu. Itu mematahkan tulang kita 300 tahun yang lalu, dan itu membuat kita sedih untuk hidup dan menghancurkan masa depan hidup kita. Apakah kamu pikir kami memiliki masalah dengannya?" Mendengar ini, Zuo Fan akhirnya mengerti segalanya dan mengeluarkan botol obat dan berkata, "Ternyata ini adalah masalah kecil, yang mudah ditangani. Kamu lihat.
Ini adalah pil surgawi keluarga Luo kami, pil roh kelas 10, yang dapat melanjutkan denyut nadi. Ketika Li Lao dipukuli, dia mengambil satu, dan dia segera melihatnya. Itu juga menembus kemacetan kesombongan. Jika kamu bersedia mengungkapkan keluhan ini, berdamai dengan anak aku, dan bergabung dengan keluarga Luo. Minum saja sebotol obat ini. Petik 2. Tubuh bergetar hebat, dan keduanya saling memandang. Terkejut, mereka tidak pernah menyangka bahwa keluarga Luo masih memiliki obat ajaib seperti itu. Tetapi melihat Zuo Fan, dia sedikit khawatir bahwa dia berbohong kepada mereka berdua. Tian Seng tidak bisa membantu tetapi ragu-ragu dan berkata, jika ini masalahnya, Tuan Zuo akan sangat baik. Kepada aku, jangan berani mengucapkan terima kasih. Aku akan mengirim kamu seumur hidup untuk membalas kebaikan yang besar. Adapun masalah dengan Lord Ling, aku tentu tidak akan menyebutkannya lagi. Tetapi jika kamu ingin berbohong kepada kami, kamu bodoh, nyawa kamu ada di tanganku. Aku memegangnya, apa aku harus berbohong padamu? Lagi pula, sudah lama melihatmu tinggal di puncak foto. Jika akar kamu tidak hancur, kamu seharusnya telah menembus. Jika kamu mengambil pil ini hari ini, kamu pasti akan memasuki jajaran kesombongan. Apakah itu benar atau salah? Coba saja. Petik 2. Menatap erat pada botol obat, dua orang suci surga dan bumi saling memandang, menggerutu, menelan ludah, penuh kegembiraan. Pada akhirnya, mau tak mau aku buru-buru mengambil botol obat, membuka tutup botol, menuangkan dua pil dari sana, dan mereka berdua meminumnya satu demi satu. Tiba-tiba, aliran jernih memasuki pembuluh darah dan otot mereka, menyebabkan mereka mengerang tanpa sadar. Chapter 506 Tri Suzerain. Di gunung yang megah, kabut dibasahi oleh kabut. Di puncak gunung, ada paviliun kecil 10 meter persegi. Seorang pemuda dengan wajah putih dan wajah putih mengenakan gaun brokat satin karat biru tua duduk di meja batu dan menyeruput teh dengan santai. Tapi sudut mulutnya dari waktu ke waktu. Lengkungan yang melengkung memberi orang perasaan yang luar biasa jahat. Orang-orang merasa seolah-olah sedang ditatap ular berbisa, dan hati mereka merinding. Oh! Aliran cahaya melintasi awan dan mendarat di puncak gunung. Sesosok tua dengan gaun putih dan kemeja putih muncul, mengenakan gaun sutra emas, memegang 1000 sutra untuk membuka jalan, gaya peri. Penampilan tulang. Melihat orang ini, pemuda itu tidak bisa menahan tawa, tetapi tidak bangun. Dia hanya melambaikan tangannya dengan santai dan tertawa. Suan Tianzong Suan Jianfeng, aku belum melihatnya selama bertahun-tahun, bagaimana kabarmu? Xie Wuyu, kamu dan aku jarang berkomunikasi satu sama lain pada hari kerja, dan tidak ada persahabatan sama sekali. Ada beberapa set kedekatan, mengapa kamu tiba-tiba berpikir untuk mengundangku untuk bertemu di sini hari ini? Apa itu? Suan Jianfeng mendengus pelan, melambaikan lengan jubahnya, dan kemudian duduk. Sudut mulutnya ditarik dalam lengkungan misterius. Xie Wuyu menggelengkan kepalanya tanpa komitmen, dan tersenyum, tentu saja aku memanggilmu untuk membahas sesuatu yang penting. Tetapi aku belum bisa mengatakannya, karena masih ada orang yang belum datang. Tanda seru. Namun, sebelum suaranya jatuh, aliran cahaya lain melintas di langit dan segera muncul di depan keduanya. Aura yang kuat menyapu gunung, bahkan mereka berdua tidak merasakan sedikit stagnasi dalam napas mereka, dan merasakan sesak di dada. Suan Jianfeng itu tidak bisa membantu tetapi mengecilkan matanya, dan berseru, Sekte Master Ren, mengapa kamu di sini juga? Pengunjung itu adalah pria paruh baya dengan kecerdasan yang luar biasa. Wajah pria itu, sepotong mie dingin seperti pisau, penuh tekad, janggut tipis berserakan di dagu, bahkan lebih berani dan tidak terkendali. Master Sekte Ren, Wuyu sopan. Kali ini Xie Wuyu berdiri dengan hormat dan membungkuk kepada pria besar itu. Suan Jianfeng juga buru-buru bangkit dan menundukkan matanya. Tidak dapat menyeringai, pria besar itu menyentuh dagu Nazaren, melambaikan tangannya, dan berkata dengan arogan, kedua penguasa itu sopan, dan Ren di sini untuk membahas hal-hal penting. Kamu tidak harus sopan, duduklah, hahaha.
Mengetahui temperamen Master Sekte Ren ini, keduanya sedikit mengangguk dan duduk. Master Sekte itu juga gaun panjang, dan duduk sembarangan, sangat santai, lalu menatap Xie Wuyu, dan cahaya dingin melintas di matanya. Tuan Sekte Xie, kamu bersamaku sebelumnya. Apa yang disebutkan itu benar? Keluarga Yuan benar-benar berani menyembunyikan tindakan kecil sebesar itu di belakang kita bertiga? Berani sekali bicara omong kosong tentang hal sebesar itu dan menipu penguasa rumah? Dengan senyum tipis, Xie Wuyu sedikit mengangguk. Tapi Xuan Jianfeng itu sudah tercengang, dan dia tidak bisa tidak bertanya-tanya, Sekte Master Ren, apa yang terjadi? Tidakkah kamu tahu tentang Sekte Tuan Xuan? Membeku, Master Sekte Ren melirik Xie Wuyu dengan aneh, lalu menatapnya dan berkata, bukankah Master Sekte jahat memberitahumu di slip giok transmisi? Keluarga Yuan itu diam-diam mentransfer 1/10 dari milik Tianyu wilayah ke Inurong. Apa? Tidak dapat terkejut, Xuan Jianfeng tidak bisa membantu tetapi mengguncang tubuhnya dengan parah, dan menatap Xie Wuyu dengan luar biasa. Apakah ini benar? Mereka sangat berani. Dan, acara besar, mengapa kamu? Jangan menjelaskannya sebelumnya? Petik 2. Bukankah ini memberitahumu? Aku tidak memberitahumu. Xie Wuyu mencibir dingin, tidak berkomitmen. Xuan Jianfeng lamban, menatap tatapan Xie Wuyu, mengertakkan gigi dengan kebencian. Anak ini jelas-jelas memberinya satu set, tidak hanya memberitahunya datang untuk bertemu, tetapi tidak menjelaskan alasannya. Hubungan antara keduanya tidak dalam, dan dia bisa menutup telinga untuk itu. Tetapi dengan cara ini dia benar-benar dikalahkan. Raja ini adalah kepala dari 3 sekte yang melindungi negara dan penguasa sekte Tianxing. Jika dia melihat bahwa dia tidak peduli dengan masalah besar seperti itu, celah pasti akan muncul di hatinya, mengasingkan keduanya. Dengan cara ini, konspirasi Xie Wuyu ini berhasil. Bahkan jika ditanya pada akhirnya, Xie Wuyu hanya perlu memberitahu Xuan Tianzong untuk datang untuk berdiskusi, maka dia tidak bisa berdebat dengan Xuan Tianzong. Iya, kamu memberitahu kami, tetapi kamu tidak mengatakan itu masalah besar. Dengan hubungan antara 2 kasus kami, 1 pertarungan dalam 3 hari dan 1 pertarungan dalam 5 hari, mengapa kamu mengatakan bahwa aku datang menemui kamu? Tapi untungnya, aku datang untuk melihat kamu, jika tidak sesuatu benar-benar terjadi. Ada jejak keringat dingin di dahinya, Xuan Jianfeng menatap Xie Wuyu dengan ganas dan menggigitnya. Gigi berderik berbunyi lurus. Xie Wuyu memalingkan wajahnya, dengan seringai di bibirnya, tanpa komitmen. Melihat semua ini dengan dingin, Master Sekte Ren sudah mengetahuinya dengan baik, tetapi dia tidak melanggarnya. Dia masih tertawa dan membujuknya, yah, ini mungkin karena Master Sekte yang jahat sedang sibuk dengan pekerjaannya. Lupakan saja, Xuan Zong. Jangan khawatir tentang itu lagi. Prioritas utama adalah untuk mendapatkan pemahaman menyeluruh tentang masalah ini dan menyelesaikannya sepenuhnya. Petik 2. Master Sekte Ren menatap Xie Wuyu lagi dengan tatapan tersenyum. Master Sekte, Xie Wuyu, sekarang setelah kamu mengetahui hal ini, kamu seharusnya sudah mengambil tindakan. Tidak mungkin menunggu kami datang sebelum membahas tindakan balasan. Master Sekte Ren memiliki pendapat yang tinggi, yang disebut tentara mahal dan cepat, dan si jahat tahu ini. Jadi aku mengirim seseorang untuk menghentikannya. Saat ini, semuanya telah mereda. Hanya cara menyelesaikan akun dengan Inu Rong dan Sekte Binatang Yu membutuhkan kita bertiga untuk bertindak bersama. Senyum tipis, Xie Wuyu mengangguk. Ying Dao, dan kemudian menjelaskan seluk-beluk segalanya kepada mereka berdua. Kebahagiaan. Dengan suara lembut, Xie Wuyu meletakkan labu sederhana di atas meja dan tersenyum. Apa yang ada di dalamnya adalah semangat 3 tetua dari Sekte Pengendali Binatang. Dengan ini, kami dapat bertanya kepada mereka tentang Xingxi. Adapun manfaat apa yang aku inginkan, aku meminta Master Sekte Ren untuk memutuskan. Manfaat apa lagi yang aku inginkan? Dokrong terletak di daerah pegunungan dengan pegunungan tinggi dan hutan lebat.
Banyak dari tempat-tempat subur ini memiliki banyak urat mineral dan penuh dengan obat mujarab. Orang tua itu telah menyukai tempat-tempat ini sejak lama. Mataku sedikit menyipit, dan Master Sekte Ren mencibir. Mereka tidak ingin kita Tianyu Ten satu bagian dari wilayah. Hal yang sama berlaku untuk kita. Kali ini kita harus membuat mereka berdarah. Sudut mulutnya ditarik melintasi busur kejahatan, dan Xie Wuyu mengangguk ringan. Ini adalah hal yang benar untuk dilakukan, dan aku tidak akan berencana dengan Sekte Master Ren dan bersama-sama. Aku pikir juga begitu. Mari kita kembali ke Sekte dan mengirim Master untuk mengendalikan Sekte Binatang dan meminta keadilan. Bagus, mengangguk sambil mencibir. Ren Suzerain mau tak mau melirik mereka berdua, dan tertawa. Sepertinya sebentar lagi, pendapatan 3 kasus kita akan diperbaiki, hahaha. Dua lainnya saling berhadapan setelah sekilas, itu penuh dengan tawa. Bahkan jika Xuan Jianfeng dan Xie Wuyu tidak berurusan satu sama lain, mereka masih senang ketika mereka menemukan hal-hal yang dibanggakan oleh kedua belah pihak. Tapi segera, Xuan Jianfeng mengerutkan kening lagi dan berkata, tapi urusan musuh asing itu mudah. Bagaimana urusan Tianyu harus diselesaikan? Keluarga Yuan begitu berani dan sembrono, sangat tidak pantas untuk mengendalikan Tianyu. Kita perlu satu lagi. Tetapkan juru bicara sebagai jaminan untuk kepentingan 3 sekte kita di Tianyu. Ini bukan masalah raja, juru bicara baru ini, bukankah sudah jelas? Sudut mulutnya meringkuk, Xie Wuyu mencibir. Alisnya sedikit bergetar, dan Xuan Jianfeng tidak bisa tidak terkejut. Maksudmu keluarga Luo? Tidak, siapa yang tidak tahu? Beberapa tahun yang lalu, kamu mengambil Zuo Fan, kepala pelayan keluarga Luo, ke dalam dirimu. Di dalam Sekte Moche. Sekarang biarkan mereka menjadi dukungan kami, itu adalah dukunganmu sendiri. Petik 2. Xuan Jianfeng, kamu memiliki perut kecil. Meskipun keluarga Luo ada hubungannya dengan Sekte Moche kami, tapi sama sekali tidak mungkin bagi kami untuk merugikan kepentingan pihak tripartit kami karena sedikit keuntungan seukuran wijen. Terutama ketika kami memiliki keretakan dengan sekte besar seperti Tian Xingzong. Terlihat seperti tipe idiot yang mencari keuntungan dan mengabaikan situasi keseluruhan. Tanpa sadar mencibir, Xie Wuyu menoleh untuk melihat Sekte Master Ren, dan membungkuk dan berkata, di masa lalu, distribusi manfaat Sekte Tianxing adalah 30%. 2 kasus kami masing-masing mendapat 20%, dan Tianyu sendiri menyimpan 30%. Tapi mulai sekarang, keluarga Luo akan menjadi dukungan Tianyu, dan akan memberi kami 10% bagian lagi, dan hanya menyimpan 20%. Lalu, dalam hal ini, Tian Xingzong akan mendapatkan 1/4 keuntungan di masa depan, dan kedua keluarga kita akan saling memiliki. Bagaimana kalau mendapatkan 3 poin? Petik 2. Mataku berbinar, dan Master Sekte Ren menggerakkan hatinya, sedikit mengangguk, dan tersenyum. Ini adalah kepentingan semua orang, tidak peduli siapa yang bertanggung jawab atas kue ini. Adalah hal yang baik. Selama dia dapat membagikan manfaat dengan benar secara teratur, dan tidak menjaga dan mencuri, ada tidak masalah. Itu dia. Xie Wuyu sedikit mengangguk dan tersenyum, lalu melihat dengan provokatif. Xuan Jianfeng melihat ke samping. Tidak sadar akan stagnasi Qi-nya, Xuan Jianfeng melirik Master Sekte Ren lagi, hanya untuk melihatnya tersenyum, tetapi di bawah senyum itu, ada cahaya dingin yang tidak bisa dilanggar. Dalam keputusasaan, dia hanya bisa mengangguk dan setuju, tetapi masih berkata pelan, itu hanya Sekte Master Ren, juru bicara masa depan kita yakin, tapi juru bicara tua ini. Apa yang harus dilakukan keluarga Yuan? Keluarga Yuan telah bertanggung jawab atas Tianyu selama ribuan tahun. Ini memiliki dasar yang dalam. Begitu bergerak, dunia akan kacau balau dan tidak akan menguntungkan kita. Jangan lupa bahwa ketika Tianyu berada didirikan 1000 tahun yang lalu, belum surut selama hampir 100 tahun. Ada 7 keluarga yang berjuang untuk pertempuran, orang-orang tidak hidup, dan keluarga besar hidup dalam kesulitan. Bagaimana kita bisa mengekstrak sumber daya kekaisaran ini? Di waktu itu, panen kita sangat sedikit. Jadi sekarang, Tianyu tidak boleh kacau.
Ada kilatan cahaya di matanya, dan Master Sekte Ren memutuskan untuk mengeluarkan suara, lalu menatap Xie Wuyu dan berkata, Sekte Guru. Orang yang kamu pilih, apakah yakin bahwa keluarga Yuan akan benar-benar dipenjara dan kekuatan keluarga kerajaan akan dipenjara sepenuhnya? Atas. Hahaha. Sekte Master Ren benar-benar khawatir, sekarang dia sudah melakukan ini. Selain itu, jika ada masalah di tengah, bukankah masih ada sekte sihir kita? Meliriknya dalam-dalam, Sekte Guru mengangguk puas, dan memuji, Tuan Sekte Jahat, kamu benar-benar seorang pemuda. Masalah ini terserah kamu, ada hal penting lainnya di sekte ini. Maju selangkah dan ucapkan selamat tinggal. Begitu suara itu jatuh, Tuan Ren menginjak kakinya dan menghilang seketika. Xie Wuyu sedikit mengangguk dan membungkuk. Ketika nafas Tuan Ren benar-benar hilang di dekatnya, Xuan Jianfeng menatap Xie Wuyu lagi, mencibir dan berkata, Xie Wuyu, kali ini kamu telah tumbuh di depan Tuan Ren Fes. Tapi orang tua memperingatkan kamu, jangan mengandalkan orang kamu sendiri untuk mengendalikan Tianyu, lakukan saja sesuatu secara diam-diam. Jika kamu memberitahu orang tua itu, apa yang salah dengan panen Xuan Tianzong kami? Begitulah apa? Petik 2. Alisnya sedikit terangkat, Xie Wuyu mencibir lagi dan lagi. Siapa yang membuat penyebaran sumber daya Tianyu sekarang di tangan aku? Ketika aku ingin mengambil anak itu di masa lalu, kamu mengatakan aku tersesat itu, dan diejek terus-menerus. Apa itu sekarang? Itu sepadan dengan uangnya. Tapi apa yang terjadi pada gadis kecil di bawah penghasilanmu? Apa yang terjadi? Hahaha. Jenggotnya sedikit bergetar, dan menyatakan Jianfeng memelototi Xie Wuyu, tinjunya mengepal karena marah, tetapi tidak berdaya. Akhirnya, dia mendengus dingin, mengangkat kakinya dan terbang tinggi di langit, berkedip tanpa jejak, tetapi kata-katanya dengan jelas memasuki telinga Xie Wuyu, kamu tidak bangga. Anak yang kamu ambil bukan karakter biasa, hati-hati. Pimpin serigala ke kamar dan makan kejahatanmu sendiri? Hah? Orang yang tidak kompeten sama sekali tidak berbahaya. Aku hanya suka bahaya anak ini. Tapi tidak peduli seberapa berbahayanya dia akan melakukannya pasti tidak lepas dari kendaliku. Hehehehe. Dengan senyum dingin, Xie Wuyu meraihnya dalam kehampaan, dan matanya penuh dengan cahaya jahat. Chapter 507, Kaisar naik tahta, 100 pejabat menyembah. Di pagi hari, di balai kota kekaisaran, sebuah suara tajam tiba-tiba terdengar. Dan pria gemuk yang mengenakan jubah naga emas perlahan naik ke simbol kekuatan tertinggi dunia di belakang tahtanya adalah Bai Guan dengan kepala rendah, mengikuti dari dekat. Awalnya, sejak kemunculan pasukan Anjing Rong, seluruh ibu kota kekaisaran ditutup, dan kota kekaisaran juga ditutup. Para abdi dalam sudah lama tidak berada di pengadilan, dan mereka hidup sepanjang waktu. Hari gemetar, takut akan bahaya kepunahan. Semua ini untuk menciptakan ilusi bahwa Zhuge Changfeng berkolusi dengan pemberontakan Kunrong dan memenjarakan anak-anak kekaisaran untuk memfasilitasi tindakan di masa depan. Oleh karena itu, kecuali para pemberontak yang mengikuti Zhuge Changfeng ke kota kekaisaran, hampir tidak ada seorang pun di seluruh ibu kota kekaisaran yang mengetahui kebenarannya. Dan para menteri pemberontak itu juga telah dieksekusi sepenuhnya. Setelah beberapa bulan, para menteri ini memasuki kota kekaisaran untuk pertama kalinya, setelah Zhuo Fan muncul di depan kaisar sebagai pemenang. Kaisar diracun sampai mati dan memberikan pemakaman nasional kepada kaisar sebelum memasuki istana. Kota kekaisaran. Alasannya tentu saja wajar, sama seperti spanduk asli Zhuo Fan, Qinwang menyelamatkan mobil. Kali ini keluarga kerajaan diselamatkan oleh menteri setia yang agung ini, meskipun kaisar dan pangeran dibunuh oleh anjing. Setelah menyelesaikan pemakaman kaisar pertama, Fatih tak perlu dikatakan lagi bahwa upacara penobatan dimulai. Siapa yang meninggalkan seluruh keluarga kerajaan sendirian? Perlahan duduk di kursi naga besar, mata pria gemuk itu, yang awalnya besar dalam kacang hijau, bersinar terang, sangat megah, tetapi cukup raja. Nenek, Long Yifei, dan Xie Xiaofeng, 3 pelindung,
bersama dengan ratusan pejabat di pengadilan yang sama, membungkuk kepada kaisar baru yang bertahta, dan berteriak. Hidup kaisarku, polos tanpa hadiah. Perlahan mengangkat tangannya, pria gemuk itu khusyuk dan khusyuk, lalu dengan samar berkata, alasan mengapa aku bisa melarikan diri kali ini, aku harus melindungi milik aku. Tianyu Jiangsan Yong itu solid, terima kasih kepada Zuo Fan, pelayan pertama Tianyu, yang bekerja sama dengan keluarga Luo untuk secara heroik membunuh musuh, mengusir orang-orang barbar, dan menyelamatkan Raja Qin. Hari ini, aku akan menghadiahi Zuo Fan dan semuanya keluarga Luo di istana. Pria gemuk itu berteriak, dan segera ada pelayan dekat di sebelahnya dengan suara tajam lagi, berteriak, Suan Zuo Fan dan semua keluarga Luo pergi ke aula untuk dengarkan apresiasi. Suara tajam, satu persatu bumi menyebar, dan setelah beberapa saat, Zuo Fan berjalan ke tengah aula bersama sekelompok anggota keluarga Luo. Melihat ke atas, pria gemuk itu tidak bisa menahan matanya sedikit menyusut, dan hatinya tenggelam dalam sekejap. Awalnya Zuo Fan sendirian terlalu sulit untuk dihadapi, tapi sekarang, Fatih menghela nafas dalam hatinya dan tersenyum pahit, meskipun dia telah menerima kenyataan itu sendiri. Kaisar boneka, tapi bagaimanapun ada harapan bahwa Yongning dan Yun Shuang telah mengobrol bersama baru-baru ini. Dia mendengar percakapan mereka dan tahu bahwa Zuo Fan akan pergi. Mau tak mau dia sangat senang. Setelah anak yang menyeringai ini pergi, keluarga Luo akan segera menjadi sepotong pasir yang berserakan. Bagaimanapun, para dewa dan roh jahat yang ganas ini, tidak ada yang menerima siapapun, kecuali Zuo Fan, siapa yang bisa apakah mereka memadamkan. Pada saat itu, dia akan merayunya untuk menengahi sebentar. Mungkin dia benar-benar bisa mendapatkan kembali kekuatan kaisar. Tapi ketika aku melihatnya sekarang, dia tidak memiliki pemikiran itu lagi. Aku melihat Zuo Fan berjalan di garis depan, dan semua orang di keluarga Luo mengikuti di belakangnya. 3 orang di belakangnya bahkan adalah 3 orang bijak dari Tianyu, Zhuge Changfeng, Leng Wuchang dan Qiqiao Gui Linglong Yugui Qi muridnya, Yu Ming. Bahkan jika Yu Ming tidak mendapatkan perhatian dari 2 lainnya, pria gemuk itu tahu bahwa anak ini juga sulit untuk dihadapi. Tempatkan 3 orang yang lebih baik daripada rubah tua ini di keluarga Luo. Bahkan jika kaisar ingin merencanakan sesuatu, dia tidak dapat mencapainya. Selain itu, melihat ke belakang lagi, dia adalah salah satu pembangkit tenaga listrik teratas di Tianyu. Kecuali Li Jingtian dan Qiu Yanhai, lelaki tua dari keluarga Luo, lelaki gemuk itu benar-benar melihat si kembar Yin dan yang juga terdaftar. Dan melihat momentumnya, itu jauh lebih kuat dari sebelumnya. Tanpa sadar, pria gemuk itu merasakan hawa dingin di hatinya. Dia tersenyum pahit dan menatap Zuo Fan, bergumam, saudaraku, kalian semua akan pergi. Tidak bisakah kamu memberiku harapan? Semua penggali telah menggali, bagaimana selanjutnya? Mengapa? Apakah kamu punya ide lain? Tanpa sadar tertawa, Zuo Fan menatapnya dengan ekspresi mengejek. Lama menghela nafas dan menggelengkan kepalanya, lelaki gemuk itu berkata tanpa daya, mungkin dulu sedikit, tapi sekarang sudah benar-benar hilang. Aku akan menjadi kaisar dengan baik, cukup. Kalau begitu oke, apakah kamu senang puas? Hahaha. Zuo Fan terkekeh ringan dan mengangguk dengan bebas sebagai pemenang. Inilah kasusnya, yang jelas merupakan kejahatan tidak menghormati kaisar. Mancao Wenwu melihat semua ini, penuh keraguan, dan dia tidak tahu harus berbuat apa. Di antara mereka, beberapa abdi dalam yang mengira mereka setia berdiri dan menunjuk ke hidung Zuo Fan dan mengutuk, dengan berani, berbicara dengan orang bijak seperti ini adalah dosa negara, dan kamu tidak boleh begitu kasar dan membenci orang suci. Kamu bawang hijau yang mana, kamu memiliki keberanian untuk mengkritikku? Alisnya terangkat tanpa sadar, dan Zuo Fan tidak bisa menahan diri. Tertawa. Lihatlah pria gendut itu dan berkata, gemuk, apa yang kamu katakan? Beraninya kamu memanggil yang mulia. Yah, aku malu mengatakannya, kamu benar-benar pantas menjadi seorang pria. Diam. Sang punggawa akan mengatakan lebih banyak,
tetapi pria gemuk itu sudah berteriak dan memotongnya, lalu tanpa daya membelai dahinya, melambaikan tangannya, dan menghela nafas dengan keras. Kemari, tarik orang tua ini ke bawah dan ajukan pertanyaan. Tanpa sadar, lelaki tua itu tercengang. Yang mulia, aku membela martabat kamu. Mengapa aku harus dipenggal? Yang mulia, pengadilan tidak dapat ditinggalkan, kamu tidak dapat berkontribusi pada angin arogan ini. Menteri tua itu diseret oleh penjaga, dan dia masih berteriak dengan lehernya. Seperti menteri yang setia dan melayani negara. Pria gemuk itu melirik dari kejauhan, tetapi dia menggelengkan kepalanya tanpa daya dan menghela nafas. Ini sebenarnya bukan takut lawan seperti dewa, tapi rekan tim seperti babi. Apakah kamu tidak melihat aku masih mendandani cucu seseorang di sini? Kamu berani berteriak dengan santai dan memancing perselisihan. Cepat atau lambat, aku akan dibunuh oleh orang seperti kamu. Untuk menteri setia yang merasa benar sendiri seperti ini, lebih baik tidak memiliki siapapun. Jika kamu tidak memiliki kemampuan untuk mengatakannya, kamu akan dipaksa dan benar-benar buta, sebenarnya kentut tidak ada gunanya. Semua orang mendengarkan, Zuo Fan dan keluarga Luo setia dan berani. Mereka menyelamatkan aku dari bahaya dan diciptakan kembali dengan kebaikan. Mereka adalah dermawan besar dari seluruh dunia. Aku memperlakukan mereka seperti dunia dan mengagumi aku dengan segala hormat aku. Di masa depan, di depan keluarga Luo, kamu tidak akan diizinkan untuk membuat waktu acak, mengerti? Pupil pria gemuk itu memadat dan berteriak keras. Ketika semua orang mendengarnya, mereka merasakan hati mereka bergidik. Saling memandang, mereka semua menunjukkan kengerian yang luar biasa. Kaisar mengatakan ini dengan sangat menekankan. Penciptaan kembali rahmat adalah jenis orang tua, memperlakukannya seperti surga dan bumi adalah rasa kagum yang tidak akan pernah dilanggar. Kaisar mengatakan ini untuk memuji Zuo Fan, dengan jelas memperlakukannya sebagai kaisar tertinggi. Bagaimana ini mungkin? Penguasa langit dan bumi, bagaimana mungkin kaisar takut pada orang lain selain menghormati langit dan bumi? Bahkan jika orang ini telah memberikan kontribusi besar, dia juga seorang punggawa dan tidak boleh naik ke kepala kaisar. Tapi sekarang, kaisar membandingkan Zuo Fan dengan orang tuanya, dengan langit dan bumi, yang membuat orang merasa terlalu aneh. Aku melihat Zuo Fan dan semua orang dalam-dalam, para abdi dalam saling memandang lagi, menundukkan kepala dan diam. Tidak peduli apa yang dikatakan kaisar, pasti ada sesuatu yang rumit di dalamnya, bukan sesuatu yang harus mereka khawatirkan. Apakah kamu tidak melihat seseorang barusan, hanya tidak melihat situasi dengan jelas dan berbicara dengan omong kosong? Apakah kamu berakhir dalam situasi di mana kamu berada di seluruh rumah? Untuk menteri seperti mereka, lebih baik berbuat lebih banyak daripada berbuat lebih sedikit, sayangnya. Para menteri hanya bisa menggelengkan kepala, dan mereka semua meratap dalam hati. Memicingkan mata pada mereka, Zuo Fan tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir dan bersenandung pelan. Sekarang pasukan sipil dan militer dari dinasti Manchu telah mengetahui kekuatan mereka, mereka tidak berani membuat kritik di masa depan. Dan mereka secara bertahap akan menjauhkan diri dari kekuasaan kaisar ini merupakan langkah penting dalam meningkatkan kekuatan kekaisaran. Menatap Fatih, Zuo Fan sedikit mengangguk untuk membiarkannya melanjutkan. Pria gemuk itu tampak ragu-ragu, tetapi dia masih menggertakkan giginya dan berkata dengan keras, Luo Jiazong adalah seorang raja, dan dunia adalah pelajaran. Kali ini, dia telah memimpin dalam mengusir orang barbar dan raja ketekunan. Aku secara khusus menunjuk keluarga Luo sebagai keluarga pertama di dunia, memegang semua posisi penting di langit, melatih tentara dan kuda, menyebarkan material, dikontrak dengan satu tangan. Melindungi negara, dan memerintah dunia bersama aku. Dimanapun aku pergi, aku akan datang ke sini. Setelah mengucapkan kata-kata ini, pria gemuk itu segera ambruk di kursi naga seolah-olah dia telah menghabiskan seluruh kekuatannya, terengah-engah dan wajahnya tidak berdaya. Tapi para bangsawan di seluruh rumah sudah mendidih.
Mereka menyerahkan semua kekuatan besar seperti kekuatan militer dan penyebaran material Tianyu kepada keluarga Luo. Lalu, apakah Tianyu masih bermarga Yuan? Terutama pada akhirnya, Kaisar benar-benar mengatakan bahwa dia memerintah dunia bersamaku. Ya Tuhan, apa perbedaan antara ini dan memberikan setengah dari negara kepada orang lain? Bahkan jika keluarga Luo memberikan kontribusi besar, mereka tidak bisa memberinya kekuatan dan perlakuan yang setara dengan seorang kaisar. Ini hanya menggali kuburnya sendiri. Beberapa abdi dalam akhirnya tidak tahan lagi. Apa yang terjadi dengan kaisar baru ini? Leluhur-leluhur akan dijual. Bahkan jika kamu bodoh, kamu harus tahu bahwa kamu harus memegang barang-barang kamu sendiri. Bagaimana bisa ada alasan untuk memberikan semuanya? Jadi, banyak abdi dalam yang sujud dan sujud, siap membujuk mereka. Tetapi pada saat ini, Zhuge Changfeng tersenyum dingin, dan berkata dengan santai, yang paling penting untuk menjadi pejabat adalah untuk mengamati kata-kata kamu dan mengamati perilaku kamu. Yang mulia jauh lebih pintar dari kamu hari ini, jadi jangan berlebihan. Urus-urusanku. Aku tidak menyadarinya. Para abdi dalam menatap Zhuge Changfeng dengan dalam, dan kemudian tiba-tiba teringat bahwa Zhuge Changfeng telah bertahan dengan baik di posisi Perdana Menteri. Bagaimana bisa tiba-tiba terjadi? Lari ke tim keluarga Luo. Melihat tampilan tak berdaya dari kaisar saat ini lagi, semua orang saling memandang tanpa sadar, merenung sejenak, tetapi kemudian mundur. Aduh, jika ada yang aneh, itu akan menjadi iblis, tidak pantas untuk mengurusnya. Hanya saja, keluarga Luo ada di seluruh Tianyu, tetapi keluarga itu dominan, cepat atau lambat, itu akan menjadi masalah waktu untuk pergantian dinasti. Tapi ini tidak ada hubungannya dengan abdi dalam mereka. Bahkan keluarga Yuan tidak peduli. Apa yang mereka pedulikan? Jadi, semua orang menjadi semakin diam di wajah, dan semakin sedikit hal dalam pikiran mereka. Melihat ini, Zhuge Changfeng memandang Zhuo Fan dengan penuh kemenangan. Dengan cara ini, semakin putus asa para abdi dalam terhadap kaisar, semakin mereka akan diasingkan. Mulai sekarang, kaisar akan kesulitan melakukan gerakan kecil. Mengangguk puas, Zhuo Fan menatap pria gemuk itu lagi, dan berteriak, jika tidak apa-apa, kita akan pergi dulu. Setelah berbicara, dia membawa orang keluar. Kali ini saja, tidak ada yang keluar untuk memarahi Zhuo Fan karena bersikap kasar. Karena mereka telah mengetahui bahwa kaisar tidak dapat memprovokasi Zhuo Fan, dan hatinya secara bertahap menjadi mati rasa. Tunggu, namun, pada saat ini, pria gemuk itu mengedipkan matanya dan tiba-tiba berkata, kamu dan saudaraku sudah lama tidak melihatmu, tolong tetap di sini hari ini. Kita bisa berkumpul untuk waktu yang baik. Tanpa sadar mengangkat alisnya, Zhuo Fan menoleh untuk melihat pria gemuk itu, dengan warna aneh di matanya. Apa yang ingin kamu lakukan? Chapter 508 Don't Want to be Beautiful. Di taman belakang kota kekaisaran, di jalan hutan lebat yang gelap, pria gemuk itu meninggalkan kiri dan kanannya, hanya menyisakan Fang Qiubai, dewa seruling dan pedang giok, untuk menemaninya. Berjalan berdampingan dengan Zhuo Fan di jalan yang sepi ini, berjalan dengan uang. Pria gemuk itu tanpa sadar melirik Zhuo Fan, mengambil napas dalam-dalam, dan mengungkapkan banyak emosi. Saudaraku, aku pikir saat itu, ketika kami berada di Fenglinceng, aku adalah pangeran. Dan kamu adalah seorang pangeran. Keluarga yang ingin menghancurkan klan budak. Tetapi pada saat ini, aku adalah pangeran suatu negara, dan kamu telah menjadi penguasa Tianyu yang sebenarnya. Aku harus menghela nafas bahwa waktu berlalu, dan tahun-tahun seperti pesawat ulang-alik. Petik 2. Jika kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan dengan cepat, jika kamu memiliki kentut, lepaskan. Tanda seru petik 2. Zhuo Fan tanpa henti menyela erangan bebas penyakit pria gemuk itu, menyebabkan pria gemuk itu mandek dan menjadi sangat malu. Tanpa sadar batuk 2 kali, pria gemuk itu mengerang sebentar, dan melanjutkan, maksudku hari ini kamu bisa berjalan sendirian denganku di kota kekaisaran ini tanpa penjaga di sisimu. Dapat dilihat bahwa masih ada antara dua saudara kita. Seperti biasa, kepercayaan meningkat.
Di mana? Aku hanya tidak percaya bahwa masih ada orang di bawah kamu yang dapat mengendalikan aku. Apakah kamu pikir aku adalah orang tua Zuge? Chang Feng. Apakah ada rasa aman saat bersamamu? Zuo Fan mencibir dengan alis terangkat. Pria gemuk itu tampak kaku dan tersedak untuk berbicara. Wajah Fang Qiubai sedikit memerah, dan dia tidak bisa menahan batuk beberapa kali. Meskipun kata-kata Zuo Fan tidak disengaja, setiap kalimat menempel di hatinya. Faktanya memang demikian, dengan kekuatan Zuo Fan saat ini, bahkan jika naganya menjaga Fang Qiubai, dia mungkin tidak dapat mengalahkannya dengan plot, apalagi orang lain di kota kekaisaran. Kepercayaan dirinya benar-benar berani. Pria gemuk itu juga menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit, meratap, saudaraku, aku tahu bahwa kamu baik sipil dan militer, tak terkalahkan di dunia. Tetapi kamu tidak perlu mencekik aku di setiap kalimat. Aku ingin berbicara tentang persahabatan masa lalu dengan kamu. Untuk menutup hubungan, tetapi sekarang kamu memiliki beberapa kata dan beberapa kata, sehingga tidak ada suasana, tidak bisakah itu kecewa? Hah, ya, tutup pertemanan? Tidak ada yang menawarkan kesopanan, kamu bisa mencuri atau mencuri? Sambil berpose mulutnya, Zuo Fan melambaikan tangannya dan berkata langsung, mari kita bicara, ada apa untukku? Cepatlah. Melihat satu sama lain dengan Fang Qiubai, mata seukuran kacang hijau pria gemuk itu berbalik. Setelah berbalik, dia mengumpulkan keberanian untuk bertanya, Zuo Fan, tidak ada orang luar yang hadir. Kami membuka skylight untuk berbicara, sumpah yang kita buat di awal tidak dihitung. Lupakan, tentu saja lupakan. Kapan aku melanggar janjiku, Zuo Fan? Zuo Fan mengangkat kepalanya dan berkata dengan percaya diri. Pria gemuk itu sedikit mengangguk, dan kilatan cahaya melintas di matanya. Tidak apa-apa jika kamu mengatakan itu, karena sumpah kita masih ada, kita masih saudara. Tapi, kamu tidak bisa menggertakmu. Saudara seperti ini, apapun yang terjadi padaku sekarang, kamu adalah pangeran suatu negara. Apa maksudmu dengan mengambil semua kekuatan di tanganku? Apakah kamu masih menganggapku sebagai kaisar? Apakah kamu masih membutuhkan keagunganku? Ngomong-ngomong, kamu meninggalkan aku beberapa kekuatan yang dapat digunakan. Tanda seru petik 2. Apa yang dilakukan Kaisar Boneka dengan begitu banyak kekuatan? Dia mengangkat alisnya, dan Zuo Fan dengan samar berkata, bukankah kamu peringatkan kamu sebelum kamu mati? Patuh jadilah Kaisar Boneka, jangan berpikir tentang melintasi batas. Itu tidak baik untukmu. Waspadalah terhadap merusak keluargamu. Petik 2. Betapa enaknya seperti sekarang, menikmati perlakuan kaisar, jangan melakukan tugas kaisar, tinggal di kota kekaisaran sepanjang hari, rawat lemakmu yang tidak bisa dikurangi. Hanya saja hari peri, apa yang membuatmu tidak puas? Zuo Fan menepuk pria gemuk itu. Perut gemuk itu tertawa terbahak-bahak. Namun ketika mendengar ini, wajah pria gemuk itu langsung menjadi dingin, dan dia berkata dengan marah, sebagai seorang kaisar, aku juga memiliki cita-cita dan ambisi. Aku tidak ingin menjadi biasa-biasa saja. Dan kami kembali lalu. Sumpah aku adalah, jika aku tidak menyinggung kamu, kamu tidak akan kehilangan aku. Mengapa, sekarang aku berpikir untuk menghancurkan rumah aku dan menghancurkan klan aku? Petik 2. Gemuk, katamu itu. Petik 2. Mataku sedikit menyipit, dan kulit Zuo Fan menjadi tidak nyaman. Jika aku ingin menghancurkan klan Yuanmu, aku akan melakukannya sejak lama, dan aku tidak akan meninggalkan garismu. Alasan mengapa aku begitu? Untuk melakukannya, seseorang tidak ingin mengacaukan dunia dan memengaruhi rencana aku. Kedua, aku masih ingat sumpah kita. Kamu belum melewati batas, dan aku tidak akan melewati batas. Ini milik aku, prinsip hidup. Tapi sekarang, kamu sangat menginginkannya. Sejauh menyangkut kekuatan kamu, oke, aku bisa memberikannya kepada kamu, dan tidak masalah jika kamu mengembalikannya kepada kamu. Hanya saja kamu harus pikirkan konsekuensinya. Konsekuensi. Alisnya bergetar tanpa sadar ketika pria gemuk itu melihat kata-kata Zuo Fan dengan serius. Dia tidak bisa menahan perasaan cemas. Fang Qiubai memikirkannya sedikit, dan tiba-tiba berkata,
3 sekte melindungi negara? Ya, itu adalah 3 sekte melindungi negara. Dia mengangguk di tempat yang tetap. Zuo Fan berkata dengan dingin, faktanya. Permainan yang ditetapkan oleh Kaisar pertama mengambil risiko terbesar di dunia dan memindahkan kepentingan 3 sekte melindungi negara. Jika rencananya berjalan dengan lancar, itu secara alami akan dapat bersembunyi dari langit, dan itu akan mengambil kekuatan Tianyu. Mengambilnya kembali tidak akan membiarkan 3 kasus meragukannya. Sayangnya, dia gagal, yang menyebabkan ketiga kasus itu benar-benar kehilangan kepercayaan pada kamu. Keluarga Yuan dan sangat ingin mencari juru bicara baru untuk Tianyu. Sejauh ini, hanya keluarga Luo kami yang paling cocok untuk kekuasaan dan prestise. Jadi kami memiliki semua kekuatan dan kepentingan di sini. Namun, jika kamu pikirkan tentang itu, bahkan jika keluarga Luo kita keluar dari Kaisar Bayangan, ketiga sekte itu pasti akan mendukung keluarga lain. Bagaimanapun, kamu masih boneka dan tidak dapat berbalik. Ini hanya masalah apakah kamu ingin bekerja di bawah milik kita atau di bawah orang lain. Petik 2. Ngomong-ngomong, Zuo Fan tidak bisa menahan tawa, semua orang adalah teman lama. Kamu dan keluarga Luo kita cukup akrab. Suanger, wanita tertua dan Putri Yongning juga teman baik. Jika kamu memiliki masalah, kami dapat membantu sebanyak yang kami bisa. Kamu dapat bersikap akomodatif mungkin. Jika kamu datang ke keluarga baru dan berdiri di atas kepala kamu, apakah menurut kamu situasi kamu akan lebih baik dari sekarang? Tubuh tidak bisa menahan gemetar, lemaknya gemuk, wajahnya lebih khusyuk, dan dia menghela nafas tanpa daya setelah merenung lama. Awalnya, dia mengira lawannya adalah keluarga Luo. Selama dia mendapatkan kembali kekuasaan dari keluarga Luo, dia akan menjadi kaisar sejati Tianyu. Tetapi dia tidak menyangka bahwa yang sebenarnya harus dia hadapi adalah 3 penjaga yang telah bersembunyi di balik layar dan memanipulasi semua ini selama ribuan tahun. Memikirkan hal ini, pria gemuk itu merasa hatinya berat, dan dia tiba-tiba merasa putus asa. Oh, aku sudah tahu sejak lama. Akan lebih baik jika ayah tidak menerapkan perintah rahasia mutiara. Perintah rahasia mutiara? Alisnya bergetar, dan Zuo Fan berkata dengan rasa ingin tahu. Apakah keluarga Yuan benar-benar memiliki perintah rahasia mutiara ini? Aku selalu berpikir bahwa Kaisar berhasil keluar dari istirahat Hu untuk mengganggu situasi secara keseluruhan. Aku mengangguk dengan pahit tersenyum, dan lelaki gemuk itu menghela nafas, karena kita adalah keluarga Yuan ditakdirkan untuk turun ke tahap ini. Tidak ada yang tersisa untuk menyimpan rahasia Ordo Rahasia Mutiara. Faktanya, Ordo Rahasia Mutiara ini adalah rahasia tak terucapkan yang diteruskan ke kaisar berikutnya sebelum kematiannya. Hanya kaisar yang bisa tahu, dan itu bukan perintah rahasia. Tetapi kode etik untuk menyatakan kaisar, bermain dengan naga dan manik-manik. Oh, apa artinya itu? Kelopak matanya bergetar, dan Zuo Fan bertanya. Mengambil napas dalam-dalam, lalu menghembuskannya lama. Cahaya yang dalam melintas di mata pria gemuk itu. Inilah yang aku temukan di jalan rahasia di mana kaisar akan membiarkan aku melarikan diri. Yang berarti melempar mutiara dan bermain dengan naga. Dengan kata lain, kaisar keluarga Yuan hanya melakukan satu hal dalam 1000 tahun terakhir, yaitu terus-menerus memprovokasi kekuatan besar untuk melawan dan melemahkan kekuatan mereka. Jika kondisinya memungkinkan, tidak ada syarat, dan syarat harus dibuat. 7 sekolah bersaing di garis depan 1000 tahun yang lalu, dan hal yang sama berlaku untuk 3 mata rantai kuno yang membuat kerusuhan di Tianyu 300 tahun yang lalu. Termasuk peluncuran keluarga Luo kali ini. Hal yang sama berlaku untuk semua kekuatan utama. Singkatnya, jika kaisar ingin duduk dengan kokoh, dia harus bertarung dengan bahagia di bawah. Ketika dia berhenti bertarung dan bersatu, tahta kaisar akan tidak stabil. Petik 2. Itu masuk akal. Zuo Fan mengangguk sedikit dan sangat setuju. Awalnya, cara kaisar adalah memeriksa dan menyeimbangkan. Bagaimana kamu bisa memeriksa dan menyeimbangkan jika tidak ada permusuhan di bawah? Lalu, urusan 3 keluarga leluhur Feng Lincheng juga dibuat-buat. Petik 2. Perlahan menggelengkan kepalanya,
dan pria gendut itu berkata dengan acuh tak acuh, itu tidak benar. Bukankah aku katakan, tidak ada syarat, dan kondisi harus diatur. Untuk meyakinkan semua kekuatan, semuanya benar, tidak peduli bagaimana kamu mencarinya, kamu tidak akan menemukan yang palsu. Hanya saja, ini adalah pengenalan Kaisar Tianyu 1000 tahun yang lalu. Jika setiap kaisar tidak dapat mewujudkan misi mendapatkan kembali kekuasaan di tangannya sendiri, itu saja. Strategi perlu disusun agar generasi mendatang memiliki kesempatan untuk menerapkannya. Oleh karena itu, 3 keluarga Feng Lincheng memang berada di belakang pahlawan Tianyu. Aduh, perhitungannya dalam 1000 tahun, dan keluarga kamu benar-benar dilahirkan untuk menjadi kaisar. Keluarga pria berperut hitam, tidak ada kekurangan anak dan cucu. Setelah melihat pria gemuk itu dalam-dalam, Zuo Fan menghela nafas. Pria gemuk itu mengangguk sambil tersenyum, tetapi sudut mulutnya dipenuhi dengan kurva pahit. Sebagai seorang kaisar dan keluarga yang kesepian, semua orang adalah musuhnya. Jika dia adalah orang yang setia dan baik, dia akan dimainkan sampai mati. Namun meskipun demikian, keluarga kami masih dikalahkan oleh kamu. The Dragon Game Pearl, kali ini akhirnya keluar dari api, dan bertemu dengan naga melonjak yang kuat dan memalukan, membunuh kita semua. Pria gemuk itu menoleh untuk melihat Zuo Fan, dan Zuo Fan menatapnya dengan cermat, lalu keduanya tertawa terbahak-bahak. Untuk waktu yang lama, pria gemuk itu berbicara diam-diam dan berkata, "Saudaraku, bisakah kamu membantu aku dengan sesuatu?" "Ada apa?" "Promosi." Sudut mulutnya melengkung dengan hangat, dan pria gemuk itu berkata dengan santai, "Kamu juga tahu bahwa aku adalah kegigihan, Kuai. Aku telah bersumpah sebelumnya bahwa jika suatu hari naik tahta, tidak peduli apa yang dirampas dan direbut oleh Ming, dia akan menjadi ratuku. Diperkirakan Paviliun Qianlong tidak akan memandang rendah keluarga Yuan kami. Jadi aku pikir terserah kamu untuk membantu saudara laki-laki aku menjadi tuannya." Petik 2. Tidak menyadari Lak, Zuo Fan merenung sedikit dan sedikit mengangguk. Ini mudah dikatakan, aku dapat berbicara dengan Lord Longge. Tetapi mereka tidak mau, dan aku tidak akan memaksanya. Jangan berpikir bahwa kamu dapat menikah secara paksa. Dengan menggunakan namaku, hehehe, seorang kepala pelayan yang luar biasa dengan pikiran yang tidak terduga, sulit bagi dunia untuk menebak, bagaimana aku bisa menggunakanmu? Tanpa sadar terkekeh, pria gemuk itu berkata dengan acuh tak acuh, "Jangan khawatir, aku tidak ingin meminjam nama kamu, hanya meminta kamu untuk membawakan aku pesan." Belum lama ini, Kaisar Kunrong melewati sebuah surat. Aku ingin menebusnya di Tuoba Tiesan, dan ingin menyerahkan tanah ribuan mil terkaya milik Inu Rong bagi kami. Tanah ini hanya dapat diterima dengan segel aku. Jika kamu ingin merebutnya, bahkan jika kamu membunuh aku tidak akan menyerahkan segel itu. Itu tidak berguna. Sekarang, aku bersedia untuk menyumbangkan sebidang tanah ini ke Paviliun Qianlong sehingga mereka dapat mengoperasikannya. Jika aku memikirkannya, penguasa Paviliun Panjang akan sangat senang menerima lamaran aku. Namun, mereka kekurangan tenaga manusia. Tanahnya berbatasan dengan perbatasan. Pada saat itu, mereka secara alami akan meminta bantuan kamu. Kamu memiliki pasukan kesepian di tangan kamu. Kamu dapat memanfaatkan ini untuk sepenuhnya menyerap Paviliun Qianlong dan menyelesaikan evolusi damai. Dengan cara ini kita semua mendapat manfaat. Bukankah semua orang senang melihat lebih dalam pada pria gemuk itu? Zuo Fan sedikit mengangguk dan memuji, "Ide bagus, sebenarnya, pikiranmu tidak di bawah ayahmu." "Jujur, apakah kamu pernah berpikir untuk menembak aku sebelumnya?" "Tidak." Pria gemuk itu menjawab dengan sangat jujur. Zuo Fan menatap matanya dengan erat, melihat bahwa dia tampaknya tidak berbohong, lalu mengangguk, "Ya, aku pasti berkontribusi untuk ini. Hanya saja kamu memiliki chip tawar-menawar ini, dan kamu dapat berbicara dengan aku tentang persyaratan yang lebih tinggi. Apakah kamu akan sedikit bingung untuk masalah sepele seperti itu?" Petik 2. Hehehe, mungkin itu masalah kecil bagimu, tapi bagiku ini masalah besar. Petik 2. Tanpa sadar tertawa,
Pria gemuk itu menghela nafas dan berkata, "Aku bisa mengetahuinya, duniaku sudah berakhir. Jadi, aku tidak bisa kehilangan cinta lagi. Bahkan jika kamu tidak ingin negara, kamu ingin keindahan untuk menemani."